Dalam video ini akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Islam yang berjudul tentang pemikiran filsafat Ibnu Bajjah. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang akan kita pelajari atau apa yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua mengenai pemikiran Ibnu Bajjah. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, biografi Ibnu Bajjah, kemudian karya-karyanya, kemudian juga ajaran filsafat Ibnu Bajjah. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai biografi. Sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam penjelasan pertama, yakni tentang biografi. Nah, kita mulai. Untuk biografi beliau atau biografi Ibnu Bajjah, beliau memiliki nama asli yakni Abu Bakar Muhammad bin Yahya al-Sa'ir. Nah, di dunia barat ia terkenal dengan sebutan Afem Pais. Nah, dia berasal dari keluarga Al-Tujib, maka dia terkenal sebagai sebutan At-Tujibi. Nah, jadi dia berasal dari keluarga At-Tujibi yang dimana dengan nama tersebut maka beliau terkenal juga disebut dengan sebutan At-Tujibi. Nah, Ibnu Bajjah lahir pada abad 11 Masehi atau pada abad 5 Hijriah, di mana di kota Saragossa, dan sampai besar dia tinggal di Saragossa. Nah, dia dapat menyelesaikan jenjang kuliah akademisnya di kota itu. Jadi dia lahir sampai menyelesaikan jenjang kuliahnya di kota Saragossa. Nah, maka ketika pergi ke Granada, dia telah menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra Arab dan dapat menguasai 12 macam ilmu pengetahuan. Nah, jadi dari abad 11 Masehi atau 5 Hijriah, beliau tinggal di Saragossa, yang dimana beliau tinggal sampai menyelesaikan jenjang kuliahnya di kota Saragossa tersebut. Nah, selesai di Saragossa tersebut, beliau pergi ke Granada. Nah, yang dimana ketika beliau pergi ke Granada itu, beliau telah menjadi sarjana bahasa dan sastra Arab. Nah, beliau juga dapat menguasai 12 macam ilmu pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang karya-karya beliau. Nah, dari banyaknya ilmu yang telah beliau dapatkan dalam jenjang kuliahnya, yang dimana tadi dapat menguasai 12 ilmu pengetahuan, maka tidak akan jauh atau tidak luput dari karya-karyanya. Nah, karya Ibnu Bajjah antara lain adalah beberapa risalah dalam ilmu logika yang sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaan Escurial Spanyol. Jadi salah satunya adalah ilmu logika yang masih tersimpan sampai sekarang di Spanyol. Kemudian risalah tentang jiwa. Kemudian risalah Al-Ittisal mengenai pertemuan manusia dengan akal fal. Nah, jadi ada risalah mengenai pertemuan manusia dengan akal. Nah, kemudian risalah Al-Wada berisi uraian tentang penggerak pertama bagi manusia dan tujuan sebenarnya bagi wujud manusia dan alam. Nah, selanjutnya beberapa risalah tentang ilmu falak dan ketabiban. Itu ya. Jadi sudah ada 5
Udah ada 5 karya. Ada lagi yang keenam, yakni risalah Tadbirul Mutawahhid. Tadbirul Mutawahhid. Kemudian yang ketujuh, ada beberapa ulasan terhadap buku-buku filsafat, antara lain Aristoteles, Al-Farabi, dan Porphyrius. Jadi dalam karya-karyanya beliau juga mengulas ataupun mengkaji buku-buku filsafat yang berasal dari ataupun yang karya dari Aristoteles, Al-Farabi, dan juga Porphyrius. Itu untuk karya-karya beliau yang sampai sekarang mungkin salah satunya masih ada, yakni di Spanyol, yang berkaitan dengan ilmu logika. Oke, lanjut kepada pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir, yakni tentang ajaran filsafat Ibnu Bajjah. Ada beberapa ajaran-ajaran yang saya ambil dari beberapa referensi. Antara lainnya, yang pertama adalah epistemologi. Di mana epistemologi ini beliau menandaskan bahwa Tuhan memanifestasikan pengetahuan dan perbuatan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian metode yang diajukan Ibnu Bajjah adalah perbuatan perasaan dan akal. Jadi ada 2 ajuan gitu dari beliau atau dari Ibnu Bajjah ini. Yang pertama adalah perpaduan antara perpaduan perasaan dan juga akal. Dalam masalah pengetahuan fakta, ia mempergunakan rasional atau empiris. Jadi pengetahuan fakta ataupun yang terjadi secara real atau secara fakta, ia menggunakan rasional dan juga empiris atau menggunakan akalnya untuk membuktikan fakta tersebut. Tetapi mengenai kebenaran akan keberadaan Tuhan, ia menggunakan filsafat. Jadi tidak semua yang beliau gunakan itu mengenai pemikiran saja gitu. Tapi untuk mengenai kebenaran akan keberadaan Tuhan, ia menggunakan filsafat atau menggunakan ilmu filsafat. Kebenaran itu sendiri dapat diperoleh manusia apabila manusia menyendiri. Jadi kebenaran itu semua ketika manusia itu menyendiri atau ketika kebenaran tersebut sudah diselimuti dengan ilmu-ilmu filsafat dan juga bisa diperoleh oleh manusia itu dengan menyendiri atau dengan merenungkan siapa itu Tuhan, yang dimana sebelumnya kita sudah mempelajari ilmu filsafat terlebih dahulu. Itu untuk yang pertama. Kemudian ajaran yang kedua adalah metafisika. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang wujud terbagi ada menjadi 2, bergerak dan tidak bergerak. Jadi wujud secara Ibnu Bajjah atau pemikiran Ibnu Bajjah ini terbagi menjadi 2, yakni bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah materi yang sifatnya terbatas, dan sebab gerakannya berasal dari kekuatan yang tidak terbatas, yaitu akal. Jadi pergerakan ataupun yang kita lakukan tidak luput dari akal ataupun otak yang menggerakkan semua itu gitu. Jadi tidak semua yang kita gerakan itu hanya secara otomatis gitu. Itu hanya sedikit dari semua pergerakan ataupun semua pemikiran dari akal ataupun otak kita yang menggerakkan. Itu. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, Ibnu Bajjah menganjurkan untuk melakukan 3 hal. Jadi dalam pengajaran Ibnu Bajjah yang berkaitan dengan metafisika ini, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan menganjurkan 3 hal, yakni yang pertama, membuat lidah kita selalu mengingat dengan Tuhan dan memuliakannya. Jadi yang pertama untuk menganjurkan untuk selalu ingat
atau mencapai kedekatan dengan Tuhan, yakni dengan membuat lidah atau menggerakkan lidah dengan mengingat Tuhan dan memuliakannya, yakni dengan zikir ataupun dengan sholat-sholat dan bacaan-bacaan yang memuliakan dan mengingatkan kita kepada Tuhan. Kedua, membuat organ-organ tubuh kita bertindak sesuai dengan wawasan hati. Nah, gitu. Jadi semua pergerakan ataupun tadi ya, pergerakan-pergerakan yang kita lakukan itu sesuai dengan akal atau otak kita. Namun organ-organ itu pun juga tidak lepas dari hati gitu. Jadi organ-organ pergerakan kita itu disinambungkan antara otak atau akal dan juga hati. Tuh. Kemudian menghindari segala yang membuat kita lalai untuk mengingat Tuhan. Nah, jadi menghindari atau menjauhkan segala yang membuat kita lalai atau lupa dengan Tuhan. Nah, itu 3 anjuran dari beliau atau dari Ibnu Bajjah untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama, selalu menggerakkan lidah dengan mengingatnya atau dengan memuliakannya. Kedua, mendasari organ-organ kita untuk bertindak dengan wawasan hati, yang dimana wawasan hati itu disinambungkan dengan akal dan juga otak gitu, untuk bergerak sesuai dengan hati. Kemudian yang ketiga itu menghindari atau menjauhkan segala perbuatan yang membuat kita lalai atau membuat kita lupa kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah moral. Nah, Ibnu Bajjah mengelompokkan perbuatan manusia kepada perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi. Nah, jadi moral ini bisa disebut dengan tingkah laku gitu ya. Nah, Ibnu Bajjah ini mengelompokkan perbuatan ataupun moral manusia kepada dua, ini perbuatan hewani dan juga perbuatan manusiawi gitu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan perbuatan manusiawi ataupun yang disebut dengan perbuatan hewani? Nah, perbuatan hewani adalah perbuatan yang didorong oleh motif naluri atau hal-hal yang berhubungan dengannya gitu. Nah, jadi perbuatan hewani ini didorong oleh naluri gitu. Tidak didorong oleh akal gitu. Jadi karena hewan itu mempunyai naluri, bukan tidak mempunyai akal. Memang mempunyai akal tapi tidak menggunakannya secara utuh. Namun untuk hewan itu menggunakan secara utuhnya, yakni naluri. Nah, sedangkan perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan akal budi, timbul karena adanya pemikiran yang lurus. Nah, itu ya, perbuatan manusiawi itu didasari dengan akal ataupun budi pekerti, karena adanya pemikiran. Nah, sebenarnya manusia pun juga mempunyai naluri gitu. Hewan juga mempunyai naluri, mempunyai akal, keduanya gitu. Namun yang membedakan itu adalah hewan itu mengedepankan naluri, namun manusia itu mengedepankan akal gitu. Itu menurut Ibnu Bajjah, yang dimana mengelompokkan perbuatan manusia menjadi 2, perbuatan hewani dan juga perbuatan manusiawi gitu. Yang selanjutnya yakni jiwa. Nah, pembahasan terhadap jiwa Ibnu Bajjah mendasarkan kepada fisika. Nah, jadi Ibnu Bajjah mendasarkan atau menyambungkan antara jiwa dengan fisika. Jiwa dianggap sebagai pernyataan pertama dalam tubuh alamiah dan teratur yang bersifat nutritif atau mengandung zat-zat untuk badan, sensitif, kepekaan, dan juga imajinatif. Nah, jadi kenapa di jiwa ini disangkut pautkan dengan fisika gitu? Karena dianggap sebuah pertanyaan ataupun pernyataan dalam tubuh itu adalah secara alamiah dan teratur. Nah, yang dimana
secara alamiah dan teratur ini mempunyai beberapa sifat. Nah, sifat nutritif, sensitif, dan imajinatif. Apa sih sifat nutritif itu? Adalah mengandung zat-zat untuk badan. Nah, yang dimana zat-zat yang untuk badan itu tuh tidak jauh, yang dimana dikajinya oleh ilmu fisika. Kemudian sensitif, kepekaan. Kemudian juga imajinatif. Imajinatif itu rasional. Nah, rasional itu dengan akal pikiran, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini tasawuf, ya. Ibnu Majah menjunjung tinggi para wali Allah atau para waliullah, aulia Allah. Nah, dan menempatkan mereka di bawah para nabi. Nah, jadi menurut Ibnu Majah, waliullah itu berada tepat di bawahnya nabi, ya. Nah, menurutnya atau menurut Ibnu Majah, sebagian orang dikuasai oleh keinginan jasmaniah belaka. Mereka berada di tingkat paling bawah. Nah, jadi menurut beliau ada beberapa orang yang dikuasai oleh keinginan jasmaniahnya, yang dimana tingkatannya itu di paling bawah gitu. Dan sebagian lagi dikuasai oleh spiritualitas. Nah, kelompok ini sangat langka. Nah, jadi di sini ada tiga dalam tasawuf ini beliau membagi tiga gitu ya. Aulia Allah, kemudian keinginan jasmaniah dan juga yang dikuasai oleh spiritualnya. Nah, yang dimana aulia Allah itu beliau menempatkan tingkatannya itu di bawah nabi, di bawah para nabi. Jadi setelah nabi itu aulia Allah. Nah, kemudian yang dimana dikuasai oleh jasmaniah, hanya dikuasai oleh jasmaniah itu berada di tingkat paling bawah karena hanya mengedepankan jasmaninya saja. Kemudian ada yang dikuasai oleh spiritualitas ataupun keagamaannya atau yang bersangkutan dengan ilmu agama gitu. Yang dimana kelompok-kelompok yang mengedepankan atau dikuasai oleh spiritualitas ini kelompok yang sangat langka, itu menurut beliau. Oke, baik teman-teman, untuk pembahasan yang saya jelaskan pada kali ini yang menyangkut tentang pemikiran filsafat menurut Ibnu Majah, yang dimana saya menjelaskan mengenai biografi, kemudian karya-karyanya, kemudian juga ajaran filsafat. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya beliau lahir di tahun 11 Masehi atau 5 Hijriah, yang dimana dari lahir sampai menyelesaikan jenjang kuliahnya ia menetap di Saragossa ataupun di tempat ia lahirnya sampai ia menyelesaikan jenjang kuliahnya. Nah, selesai beliau menyelesaikan kuliahnya, beliau pergi ke Granada, yang dimana ketika pergi itu beliau telah menjadi sarjana bahasa dan sastra Arab. Nah, tidak hanya menjadi sastra saja, beliau juga menguasai 12 macam ilmu pengetahuan, yang dimana 12 macam ilmu pengetahuan itu menimbulkan beberapa karya-karya yang dibuat oleh beliau, yang dimana sampai sekarang masih ada gitu di perpustakaan Escurial di Spanyol. Tuh, kemudian dalam karya-karyanya pun beliau juga tidak luput dari ajaran-ajarannya gitu, yang dimana tadi ada 5 ajaran, mulai epistemologi, metafisika, moral, jiwa, dan tasawuf. Itu ya teman-teman untuk pembahasan pemikiran filsafat menurut Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.